Ini kan jangan kita tergiur dalam mimpi, dalam tidur, maka sadarlah, maka bangunlah. Kan ibaratnya kan gitu. Ya. Menarik kalau membahas tentang kesadaran itu. Tapi saya ingat bahwa ada terbukanya pintu kesadaran itu ketika mungkin seseorang itu melakukan suatu meditasi, menyepi, istilahnya menuju keheningan. Menurut Mas Tinus kira-kira ya, mengapa banyak laku spiritual itu justru mengarah kepada diam atau mungkin meditasi dan sebagainya gitu? Nah itu kan diam itu kan kita memahami suatu titik kenyamanan tadi. Kita merasakan titik ketenangan, kedamaian hingga mencapai keselarasan, kebeningan, kefokusan, baru mencapai kesadaran. Dari kesadaran ini akan mempengaruhi segala kebijaksanaan di dalam diri kita. Perkembangan kebijaksanaan. Jadi kesadaran itu untuk mencapai kebijaksanaan dalam perilaku kita. Ketika kita menjalani kebijaksanaan itu, hidup kita akan selaras dengan alam. Hidup itu kita tahu bagaimana hidup yang sebenarnya sejati ini urip. Jane urip ki meh nggo apa to, golek apa to ning ndi dununge. Kan ibaratnya gitu. Makanya dibilang wong orang mbah-mbah kita dulu ngomong, dadi wong iki mbok sing Jawa. Artinya mengerti. Dunung. Mbok sing dunung. Mbok sing ngerti, mbok sing Jawa. Nah gitu. Nah itu kan dibangun dari sebuah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu menjadi kita mengerti. Nah kebijaksanaan dibangun dari kesadaran itu tadi. Makanya kan perlu keheningan semuanya. Jadi semakin kita banyak gaya, hidup kita kan penuh gaya ini. Dalam kehidupan sehari-hari kan penuh gerak, aktivitas yang tidak terkontrol. Nah dengan jalan keheningan itu untuk mengontrol. Biar tidak getaran kita tidak terlalu gaya hidup kita tidak terlalu berlebihan. Semakin banyak gaya itu akan meningkatkan beban gitu. Ya. Misalkan Mungkin banyak energi yang terkuras. iya, misalkan ini generator ya yang berputar ini, nek badannya gerak itu kan mengurangi putaran gitu. Nah, putaran yang berkurang atau vibrasi yang berkurang ini kan akan mengurangi kualitas frekuensi. Makanya orang yang nggak bisa mengendalikan emosinya, kurang bisa mengendalikan nafsunya, dia akan mengurangi kualitas vibrasinya, getarannya. Ketika berkurangnya vibrasi ini akan mengalami kelemahan frekuensi. Nah kelemahan frekuensi ini kan akan berkurangnya kualitas hertznya itu kan, gelombangnya itu kan jangkauannya tidak panjang, tidak bagus, dan juga mempengaruhi kualitas cahaya. Makanya kan kualitas cahaya itu kan ya diri kita sebenarnya, hasilnya kan gitu. Oke. Kita tahu kan sebagai orang zaman sekarang kan, zaman modern, kita kan banyak aktivitas ya, mulai dari mungkin bangun pagi, berangkat kerja dan sebagainya. Tentunya itu kan memang kita dituntut untuk tetap menjaga kesadaran kita. Kira-kira menurut Mas Tinus ya, bagaimana cara sekiranya nanti itu dalam aktivitas sehari-hari kita masih tetap bisa mengamati ego kita, nafsu kita, bisa mengontrol ego dan nafsu kita agar dalam aktivitas itu tidak menghalangi pertumbuhan kesadaran itu sendiri. Jadi nggak liar. Iya. Bagaimana caranya untuk bisa mengamati dan ego atau nafsu itu dan mengontrolnya juga agar nanti itu nafsunya tidak sampai menghalangi pertumbuhan kita dalam menjaga kesadaran itu, tetap stay dalam kesadaran. Jadi gini, semakin kita melatih keheningan, terutama pertama kan keheningan, misalkan di malam hari kan 24 jam itu kan luangkanlah waktu untuk Tuhan, untuk alam semesta. Nah waktu-waktu yang baik itu kan untuk
bisa terkoneksi dengan Tuhan Sang Semesta ini kan di atas jam 12 malam. Misalkan kerja ya sore tidur dulu, malam bangun. Makanya nek wong Islam tahajud. Iya tak? Itu banyak terkabulnya. Ya memang benar. Karena frekuensi di malam hari itu hubungan antara manusia dengan Tuhan itu lancar. Tidak banyak hambatan. Karena banyak aktivitas yang sifatnya pasif. Banyak orang tertidur. Nah, sering-sering mandi malam, jam 12 malam. Habis mandi perenungan. Perenungan ya kita mengamati apa yang menjadi perilaku yang pernah kita lakukan, kan gitu kan. Keseharian Evaluasi kita, juga. evaluasi diri, introspeksi diri. Terus kemudian kita mengamati alam ini, kayak bahasa Islami tafakur. Gitu. Kita mengamati alam. Kita merasakan apa yang rasakan alam. Alam itu butuh apa jane kan gitu kan. Kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kita sering-seringlah berinteraksi dengan diri kita sendiri, ya kan? Makanya kan ada sesuatu yang perlu dibenahi di dalam diri kita. Apa sih kekuranganku? Kita harus bisa servis untuk diri kita sendiri, melayani diri kita. Apa sih dibutuhkan awak ini? Apa sih yang dibutuhkan semua ini? Nah, dari perenungan-perenungan itu baru kita sikap meditasi. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu secara otomatis itu nggak usah berguru pun dengan cara itu bisa. Itu akan melatih tingkat refleksi kesadaran. Jadi gini, refleksi kesadaran itu gini. Ketika kita melakukan kesalahan yang tidak sengaja gini, dengan refleks kita, wih, aku kok baru ngomong ini ya. Wah, aku habis ngomong jelek sama orang ya. Oh, janganlah, lain kali aku jangan begini lagi. Nah, itu refleks, meningkatkan reflektivitas dari sebuah kesadaran. Nah, ketika itu dilatih terus, maka semakin dilatih menjadi terbangkit mencapai pada tingkat kesadaran yang tinggi. Nah, kesadaran tinggi ini akhirnya membawa kita pada kebijaksanaan dan keadapan. Otomatis, jadi karena saya berbicara ini, saya pernah mengalami sendiri. Saya yaitu mengalami dari segala ketidaksempurnaan di dalam diri saya sendiri. Kekurangan saya di mana sih? Oh, aku misalkan manusia itu punya sifat pendiam. Gimana sih aku biar nggak pendiam? Jadi kita mencari kekurangan kita itu buat PR kita. Jangan kita masa bodoh dengan, jangan bilang emang aku orangnya begini kok. Nah, itu ego yang berbicara, iya kan? Tetapi kita harus perlu yang namanya rendah hati. Karena ketika kita bisa melakukan kerendahan hati, kita sedang membuka diri kita untuk bisa menerima segala sesuatunya yang menjadi pengetahuan untuk kita dari alam semesta, iya kan? Makanya kan yang merasa benar itu ya itu nanti akan segitu-gitu aja kapasitasnya, nggak akan berkembang. Merasa paling benar, paling suci, paling kaya misalkan, nah itu akan membatasi pengetahuan dia, karena sudah terjerat sama zonanya sendiri, tidak mau berkembang. Aja rumangsa bisa. Ning duwe bisa duwe rumangsa. Aja rumangsa duwe ning duwe rumangsa. Kan gitu. Makanya istilahnya menungso ki kudu duwe rasa pangrasa dadi krasa. Wong nek ora ngrasake dhewe ora bakal percaya, kan gitu kan. Makanya kita harus bisa merasakan sendiri. Dengan segala pengetahuan hidup ini kita pelajari. Di bumi ini itu adalah kitab suci sebenarnya. Segala apa yang kita jalani, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi itu adalah kitab suci kita. Itu pengetahuan kita melalui apa? Panca indera kita, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, paraba. Itu dibiasakan melihat yang indah-indah. Dibiasakan menghirup yang indah-indah. Ya dupa itu kan indah, wangi, baunya harum. Jangan kita termenjet itu sesuatu yang gak baik kan gitu kan. Terus kita mendengarkan nih, misalkan ada suara jelek, abaikan saja gitu kan. Terus kita
kita cara melatih ya, jangan membiasakan nonton misalkan di sosial media yang buruk-buruk, itu akan membawa sugesti kita untuk akhirnya kesadaran kita itu terbentuk keyakinan. Akhirnya ya misalkan gini, jadi kan misalkan orang ya, orang itu akan menyesuaikan dengan dirinya apa yang dia lihat, ya kan. Orang sudah berjiwa damai itu melihat hal yang buruk tuh menghindari kan, gitu kan. Jadi biasakan informasi yang masuk ke dalam indera ini hal yang indah-indah saja. Jadi yang buruk itu di skip aja, jangan karena itu masuk alam bawah sadar. Kita misalkan nonton berita ini, bahkan ada anak kecil ya, jangan sampai dibiasakan nonton berita yang buruk. Itu akan masuk informasi ke media telinga, media mata, atau penglihatan. Itu nanti terekam di si memori ini. Nah, ini akan menjadi mindset nantinya. Lah, makanya kan biasakan indera kita ini untuk menerima hal yang indah-indah. Maka hidup kita akan menjadi indah. Jadi memang perlu dibatasi ya, ketika memang mengkonsumsi berita-berita yang di TV. Sekarang kan banyak kriminal pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya, itu memang akan sangat berpengaruh. Ya makanya kan kesehatan kita tergantung apa yang kita telan. Kejiwaan anak itu ya. Iya. Betul, makanya kan perlu bimbingan dari karena gini tadi, saya kembalikan. Ketika kita tidak bisa membimbing diri kita, kita tidak bisa membimbing anak keturunan kita, itu akan menjadi beban hidup kita. Ya disebut karma. Tetapi ketika dengan kita melatih kesadaran kita, itu bisa meningkatkan diri kita, kualitas diri kita, bisa meningkatkan derajat kita di mata Tuhan, dan kita turunkan kepada anak cucu kita, dan kemudian anak kita bisa mengembangkan, itu akan menaikkan derajat kita, semakin menaikkan. Tapi sebaliknya, yaitu tadi, ketika kita tidak bisa membuat, makanya kan manusia itu tanggung jawab, gitu loh, pertanggungjawaban. Jangan sampai apa yang kamu lakukan itu berangkat dari suatu kesalahan. Ketika segala sesuatunya berangkat dari kesalahan, itu akan menjadi generasi kesalahan. Oke. Jenengan ya, misalnya, makanya zaman dulu itu ya, jangan menjadi pandito, jangan menjadi resi yang burung ngerti-ngerti tenan sejati ning urip. Karena apa? Ketika kita mengajarkan orang yang tidak tahu, akhirnya yang tidak tahu sebenarnya akhirnya diajarkan ke orang lain, dan orang lain itu meyakini, ini menjadi beban loh ini. Dia bertanggung jawab atas apa yang disampaikan ke orang itu loh. Misalkan ini padepokan ini, misalkan ini orang guru ini mengajarkan yang keliru, ini akan menjadi beban resiko ini. Nah itu tadi, makanya leluhur kita ini datang ini dengan kehadiran jiwa lampau ini pertanggungjawaban. Anak putumu kae piye dandanono, yen kowe urip pengen uripmu apik. Ibaratnya Gusti Allah kan ngomong gitu kan, untuk merecovery kualitas ya. Iya betul, itu pertanggungjawaban. Makanya kan rata-rata titisan dari mbah-mbahnya sendiri. Oke, Mas Tinus, gamblang sekali, menarik sekali apa yang sudah diterangkan sama Mas Tinus. Semoga penjelasan tadi bisa membawa manfaat bagi kita, dan tentunya mungkin bagi pemirsa yang cocok dipakai, yang tidak cocok di skip saja. Disaring. Oke, disaring. Kita aturkan sekali lagi. Terima kasih Mas Tinus ya. Ya. Kita nanti sambung lagi ke tema yang terakhir nanti. Ya. Rahayu. Rahayu Om Swastiastu. Oke, Rahayu Mas Tinus. Rahayu. Oke, berjumpa lagi ini Mas Tinus. Mungkin dalam segmen kali ini yang terakhir ini, kemarin saya baca tuh ada 2 paranormal dari Amerika dan salah satunya dari Jepang yang mengatakan bahwa pada bulan Juli nanti tahun 2025
akan banyak terjadi musibah bencana alam. Kalau dikaitkan dengan mungkin ya kearifan lokal, ada beberapa tokoh di sini, tokoh yang saya temui di Jawa sini. Ini ada istilahnya nanti setelah bulan Suro, kan nanti akhir Juni ini kan bulan Suro sudah ya, memasuki bulan Suro, itu gejolak alam akan bertambah luar biasa, akan terjadi mungkin seleksi alam dan sebagainya. Nah, saya ingin menggali kepada Mas Tinus, mungkin punya pandangan atau terawangan dalam hal ini. Kira-kira apakah Mas Tinus juga mempunyai pandangan yang sama dengan apa yang sudah dikatakan para spiritual tadi itu? Ya memang benar adanya. Karena menginjak satu suro ini, memasuki satu suro ini, ibarat manusia. Ibarat manusia. Manusia ini sedang sakit. Dia disuntik, sedang disuntik, diobati. Dan ketika disuntik, dia akan bereaksi ini. Obat itu. Saya analogikan gitu loh. Saya analogikan bumi ini kan disuntik dengan obat. Kemudian obat bereaksi untuk menyembuhkan sakitnya. Nah, untuk penyembuhan itu kan butuh proses ya. Tidak langsung. Ini saya ibaratkan orang lagi sakit disuntik saja. Nah, di bulan satu Suro ini kebetulan banyak terjadi para pelaku spiritual mengadakan ritual-ritual agung di berbagai daerah, entah di Bali, di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Banyak secara serentak ini melakukan ritual khusus. Nah, ini kan sebenarnya yang menggerakkan bumi ini kan inti bumi, atau dewanya Dewa Siwa atau Batara Wisnu, Batara Guru. Nah, ini kan penyembuhan ini melalui suntikan dari energi matahari. Jadi ibaratnya itu matahari ini jadi dokternya ini. Disuntikkan energi dengan energi ultraviolet, energi inframerah, bahkan energi tampak. Ini kan menembus ke inti bumi. Nah, ini akan meningkatkan aktivitas pergerakan inti bumi ini untuk menggerakkan bumi ini. Jadi kondisinya nanti akan semakin memanas. Dan itu akan berdampak pada gejolak alam. Gitu. Itu memang untuk penyembuhan. Jadi mulai satu Suro ini disuntik terus, kemudian melakukan proses penyembuhan. Nah, ini kan pasti ada gejolak-gejolak, entah itu dari laut, entah dari gunung, entah dari likuifaksi atau pergeseran tanah. Nah, ini yang harus dan apa yang namanya penyembuhan ini kan saya analogkan ke orang sakit ya. Penyembuhan ini kan membasmi virus-virus atau yang membuat sakit.